Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1151. Gaya, wanita bodoh ini, tidak bermaksud melindungi Xiao Ai. Bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Ai diculik oleh Wu Guo? Chen Feng tampak serius, diam-diam kesal. Kali ini bisa dianggap tersedak. Alasan mengapa dia bisa begitu tidak bermoral sekarang adalah karena satu-satunya yang dia khawatirkan adalah Aphrodite, yang Gaia berjanji akan melindunginya. Namun, mempercayai seseorang yang tidak memahaminya dengan baik pada akhirnya akan merugikannya. Terlepas dari apakah Gaia berlindung di Wu Guo atau dia tidak bisa menghentikan Wu Guo, Aphrodite akhirnya diculik sekarang. Wu Guo ini sangat kejam, menggunakan Dewi sebagai sandera. Jika dia tidak menyerah, apakah dia benar-benar berani membunuh Aphrodite? Setelah banyak pertimbangan, Chen Feng yakin, tetapi Wu Guo tidak berani. Tahukah Anda, besok akan ada upacara pemujaan surga. Hanya dengan melewati upacara pengorbanan surga Rou Xiao dapat berhasil menduduki posisi paus. Terlebih lagi, status Sang Dewi terlalu istimewa, hampir tidak mungkin untuk menembak Sang Dewi pada kesempatan seperti itu. Namun meski begitu, mustahil membuatnya mengabaikan Aphrodite. Dia tidak akan berjudi dengan seorang wanita kecuali dia yakin 100%. Saat dia sedang kesal, dia mengalihkan pandangannya dan melihat wajah yang dikenalnya di tengah kerumunan yang kacau. Mengapa dia ada di sini? Saat dia sedang berpikir, Wu Guo di kejauhan mengambil pistol dari seorang beriman. Kedua lima tersembunyi yang berdiri di antara Chen Feng dan Wu Guo menyingkir sambil mengedipkan mata. Jangan bergerak, kalau tidak kamu tahu konsekuensinya. Wu Guo tersenyum dingin dan segera menarik pelatuknya. Bang bang bang. 3 peluru terbang satu demi satu, tapi Chen Feng tetap tidak bergerak. Keahlian menembak Wu Guo tidak begitu bagus. Tembakan pertama meledak di bahu kiri Chen Feng. Tembakan kedua mengenai perut Chen Feng. Tembakan terakhir mengenai kaki kiri Chen Feng tepat di atas lutut. Tak satu pun dari mereka yang mengalami luka fatal. Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam dan menutupi perutnya tempat dia ditembak dengan tangan kirinya. Tak lama kemudian, darah masih mengalir dari jari-jarinya. Dan kaki kirinya gemetar, tapi dia menahan rasa sakit dan pingsan. Namun lubang peluru di lututnya mengeluarkan darah. Wu Guo tersenyum muram dan berkata kepada semua orang, tangkap dia. Dia tidak percaya bahwa Chen Feng masih sombong setelah ditembak 3 kali. Terutama tembakan di kaki yang benar-benar membatasi pergerakannya. Di kejauhan, Aphrodite yang disandera terus terisak-isak saat melihat Chen Feng ditembak, namun diseret secara paksa. Karena perhatian semua orang hampir tertuju pada Chen Feng, tidak ada yang memperhatikan bahwa Sang Dewi baru saja mengalami insiden penculikan. Beri aku pistolnya, kamu tidak bisa menahan orang ini. Rou Xiao berjalan ke arah Wu Guo dan hendak mengambil pistol Wu Guo. Ketakutan terhadap Chen Feng membuatnya hampir gila. Dia harus melihat Chen Feng mati dengan matanya sendiri, kalau tidak dia akan kesulitan tidur dan makan. Wu Guo meletakkan pistolnya dan berbisik kepada Rou Xiao, dasar bodoh, kamu harus memuja Dewi besok. Jika kamu membunuh Chen Feng, akankah Dewi itu bekerja sama denganmu? Sekarang Chen Feng telah ditembak 2 kali, kekuatannya tidak lagi sebaik dulu. Setelah berseragam, kamu akan menjadi sandera. Saya jamin besok Sang Dewi akan patuh kepada Anda. Anda tidak hanya akan mendapatkan tubuh Sang Dewi, tetapi Anda juga akan bisa mengamankan posisi paus. Jangan lupa, akan ada banyak keluarga kerajaan yang menghadiri upacara besok. Mereka sekarang telah memberontak, dan bahkan para dewa pun menjadi tahanan rumah. Sama sekali tidak ada jalan kembali. Upacara pemujaan surga besok tidak boleh ada kesalahan lagi. Rou Xiao harus diizinkan untuk berhasil naik tahta paus. Rou Xiao tiba-tiba mengerti, dan dengan cepat berterima kasih kepada Wu Guo. Terima kasih, Tuan Wu Guo, saya mengerti. Ya, jika ada Chen Feng sebagai sandera, saya jamin Aphrodite akan patuh. Dalam hal ini, biarkan Chen Feng hidup 1 hari lagi. Selama dia menjadi paus, dia juga akan mengambil tubuh Aphrodite, tidak peduli dia hidup atau mati mulai sekarang. Bagaimanapun, pada saat itu, sekte surgawi sudah berada di bawah kendalinya. Chen Feng terluka parah. Kalian berdua, ambil tindakan. Rou Xiao melambaikan tangannya dan memberi perintah kepada kedua tuan itu. Dewa Pedang Yunruo, yang merasa malu, juga berkata kepada para pelayannya, kalian juga mengambil tindakan bersama untuk menaklukkan Chen Feng.
Setelah mendengar perintah tersebut, 8 orang menyerbu ke depan. Sebelumnya, mereka sangat takut pada Chen Feng, tetapi sekarang, Chen Feng telah terluka parah dan mereka tidak perlu khawatir lagi. Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam dan mengepalkan pedang putih di tangan kanannya. Begitu dia bergerak, 3 luka di tubuhnya terasa sakit. Dia menahan rasa sakit dan melawan. Kali ini, dia tidak lagi sombong dan dengan cepat ditekan sepenuhnya. Hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar takluk. Pada saat kritis ini, bayangan hitam yang sangat jahat menyerbu dari jauh. Saat Chen Feng melawan yang lain, bayangan hitam tiba-tiba berhenti di belakangnya. Sudah berakhir. Chen Feng merasakan hawa dingin di hatinya dan merasakan aura yang sangat kuat. Melihat ke belakang, dia melihat pria itu tampak jahat dan gelap, dia adalah kenalannya, Dewa Jahat Hermes. Saya melihat Hermes mengangkat pedangnya dan mengayunkannya dengan cepat. Chen Feng terjerat oleh 8 orang itu dan tidak mampu memblokir serangan Hermes. Aku merasakan sakit di leherku, kepalaku terasa kosong, dan aku pingsan. Chen Feng tiba-tiba ditundukkan oleh orang luar, pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Apakah kamu pemandu dunia bawah, Dewa Jahat Hermes? Yuknero memandang Hermes dan berkata dengan sangat terkejut. Hermes adalah dewa jahat baru yang selalu menjadi hantu, dia juga menilainya dari temperamen pihak lain yang sangat jahat. Dewa jahat. Mata Wu Guo membelalak, mengapa dewa malam yang lain muncul? Terlebih lagi, dewa malam ini bersembunyi di Istana Paus, dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Rou Xiao juga sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya melihat Hermes menggendong Chen Feng di pundaknya dan berkata dengan sangat dingin, saya ingin membawa orang ini pergi. Jika ada yang mencoba menghentikannya, bunuh dia. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan semua orang dan hanya menggendong Chen Feng di bahunya, pergi keluar. 2 Grandmaster keluarga Cahaya Suci dan 6 pelayan Dewa Pedang tidak berani menghentikan pria ini dan tanpa sadar menyingkir. Karena pencegahan orang ini terlalu kuat. Melihat Hermes hendak pergi dengan megahnya, Wu Guo tidak tahan lagi dan berteriak, berhenti. Bahkan jika kamu adalah dewa jahat, kamu masih harus memberikan penjelasan karena telah mengambil Chen Feng dari Istana Paus kita. Bekerja begitu lama, jika dewa jahat mengambil Chen Feng seperti ini, sepertinya mereka terlalu tidak kompeten. Selain itu, tanpa Chen Feng, bagaimana kita bisa mengendalikan Dewi? Jika kamu ingin mencari penjelasan, datanglah ke Dark Abyss. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hermes berjalan menuju gerbang tanpa henti. Segera, dia mendorong pintu batu yang berat itu dengan satu tangan dan pergi sepenuhnya. Dark Abyss. Sampai Hermes benar-benar pergi, Wu Guo tidak pernah berani menyebutkan halangan itu lagi. Dia kaget. Dia tahu betul seperti apa keberadaan Dark Abyss itu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dewa jahat akan bergabung dengan ilmuwan menakutkan itu. Dia tidak ingin kehilangan Chen Feng sebagai sandera dan meminta Aphrodite untuk bekerja sama besok, yang akan agak sulit. Tapi kali ini, tidak mungkin, kemunculan dewa jahat itu terlalu mendadak. Bab 1152. Setelah Hermes pergi, ketenangan perlahan kembali ke Istana Paus. Dewa Pedang Yunero menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya terluka parah, ia juga kehilangan 4 dari 5 pertapa. Kerjasama dengan keluarga Cahaya Suci ini bisa dikatakan gagal total. Dia dan 65 tersembunyi yang tersisa, bersama dengan tubuh 45 tersembunyi lainnya, meninggalkan Istana Paus dalam kesepian. Bagi Wu Guo dan Rou Xiao, meskipun ada beberapa liku-liku, akhir cerita sangat menguntungkan mereka. Wu Guo membunuh orang Ibrani yang ada di kepalanya dan mendukung Rou Xiao untuk naik ke posisi Paus di masa depan, dia adalah orang paling berkuasa dalam kultus surgawi di bawah Paus. Dan Rou Xiao mendapatkan posisi yang didambakan sebagai penyembah matahari, memegang tongkat emas yang berat, yang sangat mengasyikkan. Setelah ritual persembahan ke surga selesai besok, dia tidak hanya akan mendapatkan dewi yang diidam-idamkan, tetapi juga kedudukan Paus. Sejak saat itu, di Odomain, ia menjadi objek pemujaan ribuan umat beragama. Dan seluruh keluarga Cahaya Suci juga akan maju. Setelah membuang jenazah Ibrani, ia mengatur tenaga untuk menguburkan jenazah Paus tua di Gunung Suci kuno di belakang Istana Paus. Setelah semuanya beres, Wu Guo berkata kepada Rou Xiao ketika dia turun gunung, masih ada 2 masalah. Masalah pertama adalah Chen Feng belum mati. Saya hanya khawatir orang ini akan menimbulkan masalah di surga upacara pengorbanan besok. Masalah kedua adalah tanpa Chen Feng sebagai sandera, aku hanya khawatir aku tidak akan bisa membuat Dewi patuh. Dia juga orang yang berhati-hati,
dan dia tidak bisa yakinlah jika segala sesuatunya tidak sempurna. Apalagi jika sang dewi besok tidak patuh dan berbicara omong kosong di depan keluarga kerajaan berbagai negara, itu akan sangat buruk. Rou Xiao berkata, jangan khawatir, besok kakekku akan memimpin orang-orang dari keluarga cahaya suci untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut, sehingga kekuatan tempur tingkat tinggi dari keluarga cahaya suci dan kekuatan tempur tingkat tinggi dari surgawi sekte akan dijaga di platform pengorbanan surga. Di luar, Chen Feng terluka parah sekarang. Bahkan jika dia datang, tidak ada yang bisa dilakukan. Asteris selain itu, jika Hermes membawanya pergi, apa yang akan dia lakukan? Mungkin dia akan mengambil kembali untuk belajar. Saya mendengar bahwa Anubis ada di sana. Masternya adalah ilmuwan gila Dipper, yang suka menggunakan orang hidup sebagai subjek penelitian. Saya pikir 80% dari mereka ingin mempelajari Chen Feng yang mengerikan. Kalau begitu, tidak mungkin Chen Feng akan muncul di upacara pengorbanan surga besok. Ayo. Tentu saja dia tidak memikirkan hal-hal ini. Namun dia telah mengkomunikasikan masalah ini dengan kakeknya sebelumnya, dan kakeknya memberitahunya. Wu Guo mengangguk dalam diam dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Dalam hal ini, yang tersisa hanyalah bagaimana mengancam Dewi agar tunduk. Rou Xiao tersenyum sinis dan berkata, bukankah Tuan Dewi berada dalam tahanan rumah olehmu? Anda harus tahu bahwa Tuan Dewi adalah ibu dari Dewi Aphrodite, ancam dia dengan Ibu Dewi, dan jangan khawatir tentang ketidaktaatannya. Rou Xiao memikirkan masalah ini dan memberikan solusi. Ide yang bagus. Wu Guo berkata dengan ragu, namun, sang dewi pasti akan berpartisipasi dalam upacara pengorbanan surga besok. Agak tidak masuk akal jika sang dewi tidak muncul hari ini. Besok, di depan keluarga kerajaan berbagai negara, kami juga akan melakukannya. Benar-benar tidak masuk akal untuk tidak membiarkan dewi muncul. Rou Xiao berkata, saya baru saja mengatakan bahwa Anda dapat menggunakan para dewa untuk mengancam dewi, dan sebaliknya, Anda juga dapat menggunakan dewi untuk mengancam para dewa. Itu tergantung bagaimana cara menggunakannya. Oke, saya tahu apa yang harus dilakukan. Wu Guo tiba-tiba sadar. Dia tersenyum dan berjalan ke depan dengan cepat. Di sebuah ruangan kuno, seorang wanita cantik mengenakan jubah putih dan mahkota emas para dewa di kepalanya duduk dengan anggun. Dia memegang tongkat kerajaan di tangan kanannya yang melambangkan identitas dewa, yang sangat agung. Orang ini tidak lain adalah Ibu Aphrodite, Dewi Anaye saat ini. Di dalam kamar, ada 4 pria jangkung berbaju hitam, menjaga pintu. Anaye tampak serius, dia telah menjadi tahanan rumah di sini selama beberapa hari. Saya tidak tahu seperti apa situasi di luar. Pada saat ini, Wu Guo membuka pintu dan memasuki ruangan. Di belakangnya, 4 pria datang menyandera Aphrodite. Putri. Anaye berdiri dengan panik saat melihat putrinya disandera. Dia dengan marah memarahi Wu Guo, kamu memberontak melawan agama dan memenjarakan para dewa dan menculik para dewi. Konsekuensinya sangat banyak dan kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Sebaiknya kamu melepaskan putriku sekarang. Menghadapi ancaman Anaye, Wu Guo berkata dengan acuh tak acuh, ya Tuhan, Dewa Surga, aku selalu memuja dan mencintaimu. Aku ingat saat itu, Paus Tua dan aku sama-sama kandidat untuk bersaing memperebutkan gelar pria pengorbanan matahari. Meskipun aku memiliki kemampuan yang luar biasa, kamu jatuh cinta dengan Paus Lama telah membuat frustrasi selama sisa hidup saya. Bertahun-tahun yang lalu, dia dan Paus Carter yang lama hanyalah anggota biasa dari Sekte Surgawi, dan terlebih lagi, berteman. Karena kemampuannya yang luar biasa, dia dipromosikan dan mendapat kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi Tuan Pria Pengorbanan Matahari. Saat itu, ia jatuh cinta pada Dewi Anaye. Impian seumur hidupnya adalah menjadi penyembah matahari. Sampai saat ini, kerja kerasnya telah diakui oleh hampir semua orang. Namun di saat kritis, Anaye memilih Carter, menyebabkan mimpinya hancur. Dia sangat terpukul karena temannya telah merampas wanita yang paling dia cintai dan posisi yang dia impikan. Pada titik ini, dia sangat membencinya. Akhirnya saya menunggu kesempatan ini untuk memberontak. Dia ingin secara pribadi mengembangkan Rou Xiao dan menjadi paus sehingga dia bisa secara diam-diam mengendalikan agama surgawi. Dan melihat sang dewi sangat mencintai Chen sehingga dia tidak bisa mendapatkannya, perasaan itu membuatnya sangat bahagia. Menurutnya, ini adalah akibat buruk dari reinkarnasi. Wu Guo, setelah bertahun-tahun, kamu masih memikirkan masalah ini. Alasan kenapa aku meremehkanmu saat itu adalah karena aku tahu kamu punya niat jahat.
Carter adalah pria dengan kemampuan dan kelembutan yang luar biasa. Aku pastinya tidak salah dalam memilihnya. Anaye berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya, juga, menurutmu bagaimana kamu mendapatkan posisimu sebagai pemimpin? Carter diam-diam telah mempromosikanmu untuk menggantikannya. Inikah caramu membalas dia sekarang? Pria itu pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu lembut dan baik hati, dan itulah sebabnya dia meletakkan akar masalahnya. Aku tidak peduli tentang ini. Bahkan jika dia menghancurkan segalanya untukku, aku akan menghancurkan segalanya untukmu hari ini. Wu Guo meraung, berbalik dan merobek selotip di mulut Aphrodite. Segera, dia memegang dagu Aphrodite, mengeluarkan pil dari sakunya, dan memasukkannya ke dalam mulut Aphrodite. Setelah Aphrodite menelan pil itu, dia terbatuk. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, menatap Wu Guo dengan mata merahnya dan berkata, "Tunggu dan lihat saja, Chen Feng pasti akan kembali, dan kamu akan mati dengan cara yang buruk." Chen Feng. Wu Guo berkata dengan dingin. Lalu dia berkata, "Apa yang kuberikan pada Dewi itu adalah pil Tianxin. Jika tidak ada penawarnya dalam 3 hari, aku pasti akan mati. Dan hanya aku yang memiliki penawarnya. Ya Tuhan, kuharap engkau dapat berpartisipasi dalam upacara pengorbanan surga besok dan bekerja sama dengan baik, jika tidak, putrimu akan mati." Ngomong-ngomong, Dewi sayang, kamu juga harus bekerja sama dengan baik besok, jika tidak, tidak akan ada penawarnya. Sekali, gunakan saja racun untuk memblokir kedua ujungnya. Singkatnya, kedua wanita ini harus ditundukkan. Aphrodite berkata dengan sangat keras kepala, "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan pria botak Rousseau menyentuhku. Silahkan pergi dan bermimpi. Tolong tenangkan Dewi." Mata Wu Guo dingin. Dia berkata dalam suara yang dalam, "Jika kamu tidak bekerja sama, aku bisa membunuh ibumu kapan saja. Selain itu, Chen Feng dibawa pergi oleh temanku. Jika kamu berani macam-macam denganku besok, aku akan membiarkan temanku memotong kepala Chen Crazy." Kebohongan Wu Guo benar-benar berhasil. Aphrodite benar-benar panik saat mendengar Chen Feng. Bab 1153. Kuek, tulang kecil sayang, berhenti berpura-pura dan bangun. Mendengar ledakan tawa yang tajam, Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Aku melihat Dipper, yang memiliki rambut putih, memegang permen lollipop warna-warni di tangannya, menatapnya dengan penuh semangat. "Sepertinya kamu mengerti aku." Chen Feng tiba-tiba duduk dan tersenyum sedikit. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di ranjang batu. Melihat sekeliling, itu adalah gua yang gelap dan rumit dengan dinding pahat yang suram. Di setiap dinding yang dipahat, terdapat botol kaca besar yang berisi berbagai organ menyeramkan. Di bawah cahaya putih yang menyala-nyala, sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Terlihat bahwa ini adalah jalan rahasia bawah tanah yang telah diubah. Saat ini, selain Dipper di depan tempat tidur, ada juga dewa jahat Hermes dan Edibar. Dipper berkata dengan penuh semangat, "Artinya, kamu bisa menipu Hermes, tapi kamu tidak bisa menipuku. Telapak tangan Hermes tidak cukup untuk menjatuhkanmu. Kamu mengandalkan Hermes untuk melarikan diri dari istana Paus." Pikiran Chen Feng telah sudah lama terlihat olehnya. Tentu saja, dia juga bersedia menyelamatkan Chen Feng kali ini. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat luka yang dibalut di tubuhnya dan merasa sedikit bersyukur. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengeksposku sampai kamu mengobati lukaku. Sepertinya kamu tidak akan menjadi musuhku kali ini." Memang, Dipper benar. Agak sulit baginya di istana Paus sekarang. Aphrodite ada di tangan Wu Guo, dan dia tidak bisa menyelamatkannya, apalagi membuktikan kepada semua orang percaya bahwa dialah penyembah matahari yang sebenarnya. Setelah dia mengetahui keberadaan Hermes, dia berpikir untuk pergi dengan bantuan Hermes. Saat Hermes menyerang, sungguh menyakitkan. Namun dengan kualitas fisiknya, tidak ada orang yang bisa membuatnya pingsan dengan satu telapak tangan. Ia hanya berpura-pura pingsan dan meninggalkan istana kepausan dengan bantuan Hermes agar bisa membuat rencana jangka panjang. Tentu saja, saya juga ingin bertemu Dipper, orang gila, sebentar dan melihat apa yang ingin dilakukan orang gila ini dengannya. Dipper menyesap lollipopnya sebelum berkata, "Aku merasa sangat tidak enak saat melihatmu terluka. Membantumu mengatasi lukamu juga merupakan sesuatu yang sangat senang aku lakukan." "Oke, berhenti bicara omong kosong, di mana tempat ini? Apa yang kamu cari untukku?" Chen Feng terlalu malas untuk bertele-tele dan bertanya dengan lugas. Kali ini Dipper tidak merasa terlalu memusuhi dia.
Dalam hal ini juga yang menjadi alasan mengapa ia memiliki kesabaran untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Dipper tertawa dan berkata, tempat ini awalnya adalah makam kuno di Gumaruo. Tahukah Anda, saya juga sangat tertarik dengan arkeologi, jadi saya mempelajari hal-hal di dalamnya dan tiba-tiba menemukan bahwa tempat ini bagus. Setelah sedikit modifikasi, menjadi markas rahasia di Dark Abyss. Anda tahu, tempat ini sangat dekat dengan gunung suci kuno Sekte Dewa Surgawi. Chen Feng mengangguk. Dia selalu berpura-pura mati, jadi dia tahu berapa lama Hermes membawanya pergi. Memang jaraknya kurang dari 20 menit dan sangat dekat dengan istana kepausan. Dan di belakang istana paus terdapat gunung suci kuno. Dipper melanjutkan, selama tinggal Pulau Bipa, aku sangat merindukanmu. Ketika aku mendengar bahwa kamu akan datang ke Gumalo, aku menunggumu di pangkalan ini. Terakhir kali dari laut, mendapat batu suci, dan setelahnya penelitian menyeluruh, saya berhasil mendapatkan makna hidup, dan juga melihat ujung akhir dunia ini. Dapat dikatakan bahwa saya telah mendapatkan jawaban atas hakikat kehidupan, dan awal mula perubahan segala sesuatu di alam semesta. Semuanya tersembunyi dalam lingkaran tanpa batas. Saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menciptakan satu-satunya kehidupan pamungkas yang dimiliki dunia ini. Itu akan menjadi eksistensi yang menghadap ke seluruh dunia. Dan kehidupan pamungkas seperti itu, persyaratan untuk para peneliti sangat ketat. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah satu-satunya yang memenuhi persyaratan. Untuk menyelesaikan eksperimen terhebat dalam hidup saya, mohon setuju untuk bekerja sama dengan saya dalam sebuah eksperimen. Chen Feng tiba-tiba mengerutkan kening dalam-dalam. Sikap Saleh Dipper benar-benar membuatnya sangat risih. Tapi dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Dipper. Namun satu hal yang pasti, Dipper akan menggunakannya sebagai boneka uji lagi. Setelah memikirkannya, dia berkata, sejujurnya, setelah Anda berbicara lama, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan. Karena Anda seorang ilmuwan, Anda harus tahu bahwa ini adalah dunia materialis ilmiah, jadi jangan melakukan hal-hal yang berantakan. Tidak, kamu bisa membunuhku. Beraninya aku menyetujui ini. Pengalaman menjadi boneka percobaan bagi orang gila ini masih segar di ingatanku. Orang baik, meski dengan kemauan yang kuat, dia merasa hidup lebih buruk daripada kematian. Kali ini pembicaraannya begitu seru hingga orang-orang tidak dapat memahaminya. Jika Anda terburu-buru menyetujuinya, Anda mungkin akan hancur. Dipper menjadi sedikit cemas dan menjelaskan, saya telah mengejar dua kebenaran sepanjang hidup saya. Yang satu adalah kebenaran tentang keberadaan kehidupan, dan yang lainnya adalah awal dari segala sesuatu di alam semesta. Untuk tujuan ini, saya mendirikan laboratorium dan menggunakan kelompok orang khusus untuk mencari kebenaran kehidupan dan menggunakan benda khusus untuk menemukan awal mula segala sesuatu. Dua batu suci yang terbang dari langit di tanganku, ditambah dengan semua penelitian sebelumnya, akhirnya diizinkan saya untuk mencapai tingkat kognitif yang lebih tinggi. Tetapi saya sendiri, kecuali kepala saya, tubuh saya masih manusia biasa. Dengan kata lain, saya sekarang sepertinya memiliki mata dari dimensi yang lebih tinggi, memandang dunia. Meskipun saya tahu yang sebenarnya, saya tidak berdaya dalam segala hal. Dan kamu adalah satu-satunya makhluk yang memenuhi kondisi percobaan dan dapat mencapai kehidupan tertinggi di dunia ini. Percayalah, pada saat itu kamu akan menjadi tak terkalahkan dan memandang rendah dunia, dan kamu akan menjadi satu-satunya makhluk yang berada di puncak dunia. Dipper mengatakan masalahnya, itu akan membuat Chen Feng merasa sedikit besar kepala. Dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, saya adalah manusia, dan dunia kita adalah dunia materialistis. Apa yang Anda katakan agak arogan, dan itu seperti memupuk keabadian dalam novel. Sejujurnya, untuk hal-hal yang tidak realistis ini dia skeptis. Dipper memutar matanya dan menjadi semakin kesal. Dia berkata dengan marah, tulang kecil, kupikir kamu adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa memahamiku. Apa yang aku katakan adalah kamu harus menjadi orang tercantik di dunia. Orang dengan kebugaran fisik ekstrim paling sempurna secara alami tidak akan lepas dari batasan dunia yang ada. Anda tetaplah manusia, dan tidak ada yang namanya budidaya makhluk abadi di dunia ini. Eksperimen yang dilakukannya adalah membuat Chen Feng orang terdekat di dunia kesempurnaan tertinggi. Meskipun ia masih seorang manusia, ia tetap merupakan eksistensi absolut yang meremehkan segalanya. Apa untungnya aku menyetujuimu? Apa jadinya jika aku tidak setuju? Melihat Dipper semakin cemas, Chen Feng buru-buru mencoba menenangkannya. Dipper kemudian terkekeh dan berkata dengan penuh kerinduan di matanya, jika kamu berhasil,
kamu akan menjadi tubuh paling sempurna di dunia, dan kekuatan bertarungmu akan mencapai puncaknya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, kamu akan memiliki tubuh paling sempurna di dunia. Untuk mengungkapkan ketulusan saya kepada Anda, saya dapat mengirim seseorang untuk membantu Anda mengambil kembali posisi Tuan Pengorbanan Matahari besok dan menjadi paus dari Sekte Dewa Surgawi. Jika Anda tidak setuju, itu sangat sederhana. Aku akan melepaskanmu, tetapi kali ini aku menyelamatkanmu. Untuk membayarnya, aku akan menggali rumput nyanyian dewa di tubuhmu. Chen Feng segera mengerutkan kening. Tampaknya orang ini masih mengetahui tentang rumput nyanyian dewa di tubuhnya. Bab 1154. Bagaimana kamu tahu bahwa rumput nyanyian dewa ada di tubuhku? Chen Feng bertanya sambil menyipitkan matanya. Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, dia sudah menduga bahwa sesuatu tentang Yan Jing pasti telah terungkap. Lagi pula, berhubungan seks sebagai obat racun cukup mencurigakan. Dipper terkekeh dan berkata, saya telah menanyakan semua berita tentang Anda di Yan Jing. Apa yang Anda sebut hubungan seksual untuk menyembuhkan racun, ditambah beberapa hal tentang Kaisar Tang, dikombinasikan dengan urusan Anda sebelumnya di Yuntangmen, ada spekulasi bahwa tidak sulit untuk mendapatkan rumput nyanyian dewa pada Anda. Anda tahu, saya sudah tahu segalanya tentang batu ilahi. Saya juga tahu apa yang bisa dilakukan oleh rumput nyanyian dewa yang tumbuh di batu dewa. Batu dewa maupun rumput nyanyian dewa adalah eksistensi yang benar-benar menyimpang dari tatanan besaran dunia saat ini. Esensinya masih bersifat material, dan karena perbedaan besaran itulah yang menyebabkan kesenjangan dalam kinerja keluaran. Apa yang kamu bicarakan di sini? Chen Feng sedikit mengernyit. Memang benar kejadian Yan Jing yang membuat Dipper curiga. Namun dia tidak begitu memahami urutan besarnya yang disebutkan selanjutnya. Dipper menjelaskan dengan sabar, sebagai contoh sederhana, Anda dapat membayangkan mengecilkan saya 100 kali lipat. Dalam hal ini, saya akan lebih kecil dari semut bagi Anda. Tapi setidaknya, Anda masih dapat membangun kognisi tentang saya di kepala Anda. Kalau begitu sekarang aku berkata, kecilkan aku 1 triliun kali, apakah kamu masih bisa membayangkan seperti apa rupaku? Chen Feng tidak bisa berkata-kata, ini masalah yang sangat parah. Dipper melanjutkan, sekarang Anda dapat mengatakan bahwa itu tidak dapat dibayangkan. Kalau begitu, mari kita lebih membesar-besarkannya. Atas dasar mengecilkan saya 1 triliun kali, saya akan mengecilkannya 1 triliun kali dan 1 triliun kali berturut-turut. Bagaimana rasanya sekarang? Apakah kamu merasa bahwa kamu dan aku benar-benar berada di dua dunia yang berbeda? Chen Feng benar-benar bingung. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa kecilnya dunia itu. Pemahaman kita terhadap semua materi yang ada ditentukan oleh urutan besarnya adaptasi diri, dan secara tidak sadar kita akan menggunakannya sebagai ukuran. Namun begitu urutan besarnya meningkat sampai batas tertentu, isolasi kognitif akan terjadi. Masih dalam tahap menilai kognisi melalui observasi, namun setelah mencapai tingkat tertentu menjadi sulit untuk diamati. Sebagai contoh, penelitian sains fisika saat ini menggunakan tumbukan partikel untuk mempelajari komposisi partikel, penemuan kuark, penemuan partikel Higgs. Ini adalah celah jutaan kali lipat, dan ini telah menghentikan umat manusia. Anda dapat membayangkan bahwa ukuran manusia tiba-tiba menyusut menjadi sebesar kuark, apa yang akan terjadi? Rasanya seperti mengamati apa itu kuark. Mungkin seperti melihat ember, bola sepak, atau bahkan benda apapun bentuknya. Pada saat itu, Anda juga akan menemukan bahwa hakikat materi adalah bahwa tidak ada akhir. Note, kuark adalah salah satu partikel elementer dan penyusun zat. Semua zat yang memiliki atom juga memiliki kuark. Hal ini dikarenakan proton dan neutron terdiri atas kuark. Kuark pertama kali diprediksi keberadaannya oleh dua fisikawan termuka, Murray Gell-Mann dan George Zweig pada tahun 1964. Dan aku menemukan bahwa kedua batu suci itu sebenarnya adalah benda yang sama sekali tidak sesuai dengan urutan besarnya dunia yang kita tinggali, dan jauh lebih rendah daripada milik kita. Sederhananya, kedua batu suci ini batu dari dunia lain. Kami melihatnya, hanya sebesar itu, tetapi untuk semua yang ada di batu ilahi, memandang batu ilahi itu seperti melihat ke bumi. Tentu saja, menurut definisi kehidupan, tidak ada kehidupan apapun pada kedua batu suci tersebut. Apalagi sifat yang ditampilkan oleh kedua batu suci tersebut juga berbeda. Misalnya, batu suci di Pulau Pipa memiliki kemampuan untuk mencangkok dan mereplikasi. Melalui aksi guntur dan kilat, secara kebetulan, gen lobster dicangkokkan ke wanita Gong Yuqianlei. Bagi kami,
Molekul DNA terlalu kecil, sehingga apa yang disebut replikasi Cangkok tidak mungkin dilakukan. Tapi demi keberadaan dari batu suci yang jauh lebih rendah dari kita, replikasi Cangkok gen sesederhana sekelompok pekerja yang memperbaiki jembatan dan jalan. Karena mereka lebih kecil dari molekul DNA. Adapun batu suci Yuntangmen, ia memiliki efek yang sangat besar pengembalian yang kuat dalam jarak tertentu. Kemampuan ini, sederhananya, adalah kemampuan untuk memperbaiki. Misalnya, jika tangan Anda tergores, itu akan menyembuhkan luka Anda dan mengembalikan Anda ke penampilan asli Anda tanpa cedera. Rumput nyanyian dewa menyerapnya. Karena kemampuan pemulihan dari batu suci itulah batu suci itu akan berada di dalam tubuhmu, memberimu sifat racun penyembuhan. Bahkan, ia juga meneruskan sebagian kemampuan pemulihannya kepada pihak lain. Itu kemampuan mencegah racun merusak tubuh, dan memperbaiki tubuh. Itulah mengapa kamu bisa menyembuhkan racun. Setelah mendengar kata-kata Dipper, kepala Crazy Chen hampir meledak. Dia berkata tanpa berkata-kata, kamu berbicara lama sekali, apa yang kamu katakan? Apa gunanya memberitahuku ini? Meskipun dia mengeluh, dia sebenarnya memahami sesuatu. Secara khusus, khasiat ajaib dari kedua batu suci tersebut juga secara tidak langsung menjelaskan rahasia keabadian Gong Yuqianlei, serta alasan mengapa ia bisa melakukan hubungan intim untuk menyembuhkan racun. Tapi baginya, alasannya tidak penting, yang penting efeknya. Dipper masih mabuk di dunianya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, menurut pengamatan saya, kedua batu suci itu memiliki besaran yang sama, jadi mereka pasti berasal dari tempat yang sama. Adapun di alam semesta mana mereka berada, tidak mungkin saya mengerti. Melihat Dipper masih berbicara, Crazy Chen tidak tahan lagi dan berteriak kepada Dipper, tolong, berhenti bicara. Tidak ada yang mau mendengarkan apa yang disebut teori dan penelitian Anda. Anda sekarang tanyakan saja, mengapa Anda memilih saya untuk melakukan percobaan. Hanya dengan begitu saya dapat memikirkan baik-baik apakah saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Dipper kemudian berjalan keluar dari dunianya sendiri dan berkata sambil tersenyum, mengapa begitu? Kamu memilihku. Aku tidak bisa memberitahumu, ini rahasia. Kalau begitu, percuma saja aku bekerja sama denganmu. Chen Feng langsung memarahi. Aku banyak bicara dengan sia-sia, tapi yang terpenting aku tidak bisa kentut. Wajah Dipper menjadi gelap dan dia berkata, tulang kecil, jika kamu terus melakukan ini, aku tidak akan menyukaimu. Kali ini, aku benar-benar tidak punya niat buruk terhadapmu. Aku hanya ingin menciptakan tubuh manusia dengan kesempurnaan tertinggi dalam seumur hidupku. Mata tulus dan tatapan marah pihak lain membuat Chen Feng bingung sekaligus. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Dipper, baiklah, biarkan aku memikirkannya, karena aku Dianjing dan aku masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Mari kita bicarakan setelah aku menyelesaikannya. Masih tidak perlu bicara. Orang ini mempunyai hubungan yang buruk, jadi tundalah jika kamu bisa. Singkatnya, tidak sesederhana membiarkannya menjadi boneka uji coba. Dipper sedikit kecewa, namun dia tetap mengangguk dan berkata, saya juga tahu apa yang ingin Anda lakukan, yaitu balas dendam, dan ini juga terkait dengan klan kekaisaran di domain Ye. Baiklah, saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Untuk mengungkapkan ketulusan saya masih dapat membantu Anda menangani orang-orang pengkhianat dari Sekte Surgawi besok. Akhirnya, izinkan saya menambahkan satu kalimat lagi kepada Anda. Eksperimen ini dapat membuat tubuh Anda mencapai kondisi paling sempurna, dan tubuh Anda kekuatan tempurnya juga akan meningkat pesat. Jika ada peluang di masa depan, suatu hari nanti, jika kamu ingin meningkatkan kekuatan tempurmu, datanglah kepadaku kapan saja. Pada akhirnya, senyum percaya diri muncul di sudut wajahnya. Klan kekaisaran yang harus dihadapi Chen Feng tidaklah sesederhana itu. Di balik itu, ada sosok setingkat monster. Setelah Anda menghadapi monster itu, Anda pasti akan dikalahkan, dan Anda harus segera meningkatkan kekuatan tempur Anda. Ketika saatnya tiba, Chen Feng akan datang ke rumahnya sendiri. Alasan mengapa dia membantu Chen Feng besok adalah karena dia memahami karakter orang ini dan harus menyelamatkan Dewi besok. Jika Anda melakukan itu, Anda akan berada dalam bahaya. Untuk menjamin keamanan boneka percobaan, kami masih harus membantu Chen Feng untuk mencegah Chen Feng terguling di selokan. Jika dia mati, tidak akan ada lagi boneka uji yang sempurna. Sikap Dipper yang murah hati membuat Chen Feng sangat curiga. Namun setelah banyak pertimbangan, saya tidak menemukan ada yang salah, dan tidak ada alasan untuk menolak manfaatnya. Apalagi besok,
akan sangat sulit baginya sendiri untuk mendapatkan kembali posisi manusia pengorbanan matahari selama upacara pengorbanan surga Sekte Dewa Surgawi. Jika anak buah Dipper membantu, itu akan menjadi bantuan yang tepat waktu. Bab 1155. Puluhan ribu anggota Sekte Dewa Surgawi berlutut dan beribadah dengan taat di bawah gunung suci kuno. Mereka mengenakan jubah bergaris hitam putih dan melantunkan lagu keabadian dengan lantang. Suara seragam menyebar langsung ke langit yang gelap dan tak berujung. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Sekte Dewa Surgawi. Karena hari ini, warisan terbesar dari Sekte Surgawi akan diberikan. Berdoa ke surga, di depan patung kuno, Paus baru akan segera lahir. Istana Paus khusyuk, dan jalan surga di Gunung Suci Kuno mengarah langsung ke altar di depan patung Dewa Kuno. Patung kuno tersebut merupakan batu tinggi alami yang awalnya berdiri di sini. Berkat pengerjaannya yang luar biasa, tampak seperti sosok manusia dengan salah satu jarinya menunjuk ke langit. Meski merupakan mahakarya pengerjaan, angka ini hanyalah garis besarnya saja. Dari kejauhan terlihat seperti hidup, namun jika dilihat dari dekat hanya terlihat seperti batu. Namun, ada rumor di kalangan kultus surgawi. Di bawah patung batu ini, sebenarnya tersembunyi dewa kuno yang sebenarnya, pendiri Sekte Surgawi. Adapun mengapa hal ini begitu dikabarkan, tidak diketahui. Sejak itu, patung Dewa Kuno telah menjadi simbol dan kepercayaan Sekte Tianshan, dan orang-orang percaya sering memujanya. Di depan patung kuno tersebut terdapat sebuah batu alam berwarna putih berbentuk persegi dan datar. Batu putih ini terbuat dari langit dan bumi asli, dan permukaannya sangat rata dan halus. Batu putih merupakan altar pemujaan langit, dan persetubuhan antara dewi dan laki-laki pemuja matahari akan berlangsung di atas batu ini. Dengan langit sebagai selimut dan batu sebagai tempat tidur, yin dan yang selaras. Pada saat ini, Imam Besar Sayanu berdiri tanpa alas kaki di atas batu putih, wajahnya ditutupi berbagai warna, dan dia menari dengan cara yang menyeramkan di bawah mantra aneh. Suasana seluruh pemandangan sangat aneh dan misterius, penuh dengan suasana yang sangat primitif. Perwakilan kerajaan dari berbagai negara yang baru saja mengikuti upacara penyambutan, ditemani oleh Ugo dan Gaia, berjalan menuju Avenue of Heaven. Hampir semua keluarga kerajaan di O-Domain mengirim orang. Khusus untuk negara F dan Y, rajanya justru datang sendiri. Meskipun di dunia saat ini terdapat negara-negara yang memiliki keluarga kerajaan, anggota keluarga kerajaan tidak berpartisipasi dalam politik dan tidak memiliki banyak kekuasaan nyata. Namun hal ini tidak mempengaruhi status dan pengaruh keluarga kerajaan di berbagai negara. Alasan mengapa kedua raja ini bisa datang dikatakan karena kedua raja ini sendiri adalah penganut Sekte Surgawi. Mampu mengubah seorang raja menjadi beriman menunjukkan pengaruh agama surgawi di alam O. Kedua raja itu pun membawa menteri kepercayaannya. Di antara mereka, Raja Negara F diikuti oleh dua pria berjanggut. Salah satu orang yang memiliki janggut khas ini adalah Parker. Pria berjanggut yang lebih tua adalah ayah Parker, Duke Rodin. Sekelompok besar orang mendaki Gunung Dewa Kuno dengan perkasa dan mendatangi patung Dewa Kuno. Imam Besar Sayanu berhenti menari, dan nyanyian doa umur panjang di sekitarnya juga berhenti. Semua tamu terhormat membungkuk hormat kepada patung kuno itu. Setelah serangkaian tata krama, seluruh tamu terhormat diatur di area pandang di depan batu putih. Saat ini, sekelompok lebih dari 10 orang berjalan menuju area VIP. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam gelap, mahkota perak aneh di kepalanya, dan memegang tongkat emas. Pria ini tak lain adalah Rou Xiao, berpenampilan seperti ini, persis seperti pria yang memuja matahari. Bepergian bersamanya adalah seorang lelaki tua dengan rambut keriting yang salah satu matanya buta dan tampak galak. Statusnya juga sangat luar biasa, dia adalah Leo, kepala keluarga cahaya suci, dan kakek Rou Xiao. Dan kelompok orang ini semuanya adalah anggota keluarga Sengguang. Di antaranya adalah Charman, ayah Rou Xiao, Kach, dan Inas yang tampak sedih. Kecuali beberapa orang ini, sisanya adalah petarung tingkat tinggi dari keluarga cahaya suci. Kedua raja yang terkasih, serta tamu-tamu terhormat, selamat datang untuk menghadiri upacara pemujaan surga putra saya Rou Xiao dari penyembah matahari hingga paus. Leo membungkuk dengan hormat, dengan rasa puas diri yang tak terkendali di wajahnya. Cucunya akan menjadi paus agama surgawi, agama terbesar di O-Domain. Sejak saat itu, keluarga cahaya suci juga akan bangkit, dan statusnya bahkan akan setara dengan keluarga kerajaan ini. Raja Negara Ye tersenyum dan berkata, sungguh menyenangkan. Selamat kepada Patriark Leo. Karena memiliki cucu yang luar biasa,
Sekte Surgawi pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Rousseau akan menjadi paus di masa depan, dan tidak ada yang salah dengan sanjungan. Raja Louis ke-16 dari negara F mengerutkan kening dan berkata, ini memang layak untuk dirayakan. Keinginan Patriark Leo adalah memimpin keluarga Sengguang menjadi keluarga kelas dunia. Bahkan saya, Raja Negara F, harus melewatinya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Sengguang. Sebelumnya di negara F, keluarga Sengguang telah melakukan banyak arogansi dan sama sekali tidak menganggap serius keluarga kerajaannya. Jika Rousseau benar-benar menjadi paus di masa depan, keluarga cahaya suci tidak akan bisa masuk surga. Mendengar sarkasme ini, Leo tampak jelek dan berkata sambil tersenyum, kamu bercanda, keluarga Sengguang selalu menjadi subjek negara F. Meskipun dia mengatakan ini, dia merasa sangat tidak bahagia. Melihat ini, Wu Guo tertawa dan mencoba menenangkan keadaan, Tuan Pengorbanan Matahari yang terhormat, silakan ikut dengan saya untuk mengundang para dewa dan dewi. Upacara pengorbanan kepada para dewa akan segera dimulai. Ketua Leo, tolong bawa orang juga. Ayo pergi dan duduk di kursi VIP dulu. Dengan cara ini, suasana canggung menjadi lega. Rousseau membungkuk kepada semua orang dan mengucapkan selamat tinggal, dan berjalan bersama Wu Guo ke ruangan batu tidak jauh dari patung kuno itu. Saat ini, Dewa Anaye dan Dewi Aphrodite ada di sana. Wu Guo berkata sambil berjalan, orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi telah dijaga di kaki Gunung Dewa Kuno. Bahkan jika Chen Feng muncul, dia tidak akan diizinkan untuk muncul dengan mudah. Selain itu, saya telah sepenuhnya mengendalikan Sekte Dewa Surgawi. 8 guru dewa paling kuat, kekuatan mereka masing-masing tak terduga dan dapat memastikan bahwa semuanya sangat mudah. Ngomong-ngomong, ada juga kekuatan tempur pamungkas misterius yang juga datang ke Gunung Dewa Kuno hari ini. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, ada orang-orang di sini, mereka akan menyelesaikan masalah dengan pukulan telak. Selain mencegah Chen Feng muncul, kita juga perlu mencegah dua wanita di ruang batu membuat kesalahan apapun di momen kritis. Lagi pula, ada banyak bawahan yang aslinya adalah orang Ibrani di Sekte Surgawi, dan mereka sudah siap untuk mengambil tindakan. Sejak Rousseau mengenakan mahkota dan memperoleh tongkat kerajaan, dia secara bertahap mendapatkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh pria yang menyembah matahari. Dia mencibir dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wu Guo, kakekku juga membawa kekuatan tempur yang menakutkan dari keluarga cahaya suci. Selama ada yang membuat masalah, mereka akan dibunuh. Singkatnya, upacara ini pasti akan selesai dengan sukses. Selama seseorang membuat masalah, mereka akan dibunuh. Saya berhasil menjadi paus, dan sejak saat itu, status Tuan Wu Guo di seluruh Sekte Dewa Surgawi jelas lebih rendah daripada 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Faktanya, kakeknya sudah menjelaskannya kepadanya. Begitu dia menjadi paus, orang pertama yang disingkirkan adalah Wu Guo. Orang tua ini memiliki terlalu banyak kekuasaan dan akan menjadi batu sandungan baginya untuk menjalankan kekuasaan kepausan di masa depan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.